Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 4, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Di pembelajaran 2 kita akan belajar matematika, PPKN, dan SBDP di halaman 13 sampai dengan 20. Nah, adik-adik, untuk melihat video Kak Rina dengan kualitas yang terbaik, bisa klik setelannya, pilihnya yang paling atas ya. Karena supaya tidak buram gitu ya. Nah, lalu untuk melihat video pembelajaran lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi, playlist, dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judulnya. Kalau mau yang lebih lengkap, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi seperti ini, nanti akan ada daftarnya di sini. Misalnya nih adik-adik kelas 4 kan ya, berarti mau lihat playlist kelas 4, pilih biru-birunya di sini. Nah, nanti adik-adik akan masuk ke playlist kelas 4. Nah, misalnya kita mau lihat kelas 4 tema 3, berarti adik-adik klik putar semua di sini. Nah, nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya. Di sini playlistnya dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari saja mau cari di subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Dicari di sini ya. Nah, yuk kita mulai adik-adik. Ini ada Edo ya. Kata Edo, apakah kamu tahu pekerjaan seorang arsitek? Nah, pengetahuan apa yang harus mereka miliki? Nah, Ayah Udin adalah seorang arsitek ya adik-adik, yaitu ia merancang sebuah bangunan. Seorang arsitek akan menggambar rancangan bangunannya di atas kertas berpetak. Mereka harus mengetahui luas dan keliling dari rancangan bangunannya. Bagaimana mengetahui luas dan keliling? Ayo kita pelajari ya. Nah, kita bisa menggunakan kertas. Yang pertama kita potong kertas menjadi persegi satuan seperti ini ya, dengan panjang sisinya masing-masing 1 cm. Ya. Nah, letakkan persegi satuan hingga menutupi seluruh permukaan persegi, seperti ini. Ya. Nah, kita lihat ada pertanyaan di sini. Yang pertama adalah ada berapa banyak persegi satuan yang menutupi salah satu sisi persegi? Salah satu tuh kita pilih aja ya, mau yang ini, atau ini, atau ini. Nih, kita ambil salah satu saja. Karina akan buat yang sebelah kanan ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 adik-adik. 6 persegi. Lalu ada berapa banyak persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi? Yaitu kalau gitu kita bisa hitung ke sini ya. Nah, atau karena adik-adik sudah kelas 4 pasti sudah bisa perkalian ya. Nah, ini ke kanan 6 ya, ke bawah juga 6, berarti kita bisa kalikan 6 dikali 6, yaitu 36. Jadi 36 persegi ya. Kemudian bagaimana hubungan antara banyak persegi satuan yang menutupi sisi dengan persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan? Nah, banyaknya persegi yang menutup seluruh permukaan adalah hasil kali banyaknya persegi yang menutup sisi, ya. Kemudian jika seluruh persegi satuan yang menutupi persegi menyatakan luas persegi, apa yang bisa kamu simpulkan tentang luas persegi? Nah, luas persegi ini kan tadi Karina hitung 6 ke sini, ya, yang ini. Lalu 6 ke bawah, yang ini. Jadinya 6 dikali 6 sama dengan 36. Berarti kesimpulan kita adalah luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Ya. Nah, panjang sisi persegi kita namakan S. Jadi ini tuh S ya, kepanjangannya dari sisi. Nah, seperti ini. Ya. Nah, luas persegi kita biasanya kasih tanda atau kasih inisial O ya dari luas. Nah, rumus luas perseginya berapa berarti? Yaitu L sama dengan S kali S ya. Nah, berikutnya, nah masih ada di sini ya. Apakah kamu menemukan cara berbeda untuk menemukan luas persegi? Nah, tulislah cara lain. Nah, nama lain dari sisi adik-adik kalau kita sedang belajar ruas ruas bangun datar ya, kita juga bisa mengetahui bahwa ini adalah disebut rusuk. Ya, rusuk ya. Nah, atau bisa kita bilang luas sama dengan rusuk kali rusuk. Ya, tapi yang umumnya dipakai adalah yang ini ya, luas sama dengan sisi kali sisi atau S kali S. Berikutnya buatlah
Oh, kita lanjut dulu ya, ini untuk nanti. Nah, ini ya, panjang kali lebar. Nah, tapi kalau luas persegi adalah perkalian, dari panjang sisinya. Ya, kalau panjang sisi S dan luas sama dengan L, maka L sama dengan S kali S, atau kita bisa bilang juga dengan S kuadrat. Ya, atau S pangkat 2. Perhatikan juga satuannya ya, kalau panjangannya sisi dalam satuan sentimeter, berarti kan dikali ya, misalnya tadi 6 cm dikali 6 cm. Nah, karena ini sentimeternya dikali, hasilnya jadinya tadi 36 cm, ada duanya atau kita sebut dengan centimeter persegi. Ya. Apakah kamu menemukan cara berbeda? Nah, ini jawabannya yang ini ya, ini untuk jawaban ini. Yang berikutnya, kita latihan. Sebuah persegi mempunyai sisi 6 cm, hitunglah luasnya. Nah, yang ini berarti mudah sekali nih adik-adik. Tadi rumusnya L ya. L sama dengan apa? Sisi kali sisi, sama dengan 6 cm dikali 6 cm. Jadi berapa? 36, ini sentimeternya persegi ya. Lalu yang nomor 2, sebuah persegi mempunyai luas 64. Nah, kita sudah tahu nih adik-adik luasnya. Berarti berapa sisinya? Nah, kita buat seperti ini. Jadi, kalau rumus luas tadi adalah S kuadrat, ya, atau S kali S nih. Kak Dina buat jabar dulu ya, S kali S berarti dia sama dengan S kuadrat. Berarti kalau yang L-nya yang sudah diketahui, berarti sisinya itu adalah akar dari luas. Ya, karena luas tadi kan sisi kali sisi. Jadinya kalau sudah ketemu nih, jadi udah ketemu nih, ini hasilnya apa? Kayak tadi kan 36 ya, kalau yang nomor pertama ini. Ya, jadi kalau 36 ini kita bikin ya seperti ini, akar pangkat 2 dari 36 adalah 6 ya. Nah, adalah 6. Nah, yuk kita kerjakan ya adik-adik. Berarti ini rumusnya adalah ini biasanya ditulis di sini ya, pangkat 2, akar pangkat 2. Berarti dia sama dengan akar pangkat 2 dari 64. Nah, ini kalau 64 kita memperoleh hasil perkaliannya adalah 8 dikali 8 ya. Jadi kalau akar 2 dari 64 adalah 8 ya. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Panjang sisi B adalah 2 kali panjang sisi persegi A. Panjang persegi A adalah 7. Nah, ini tuh 7 cm. Ya, terus berarti kalau yang B itu 2 kalinya ya. 2 kali sisi A, berarti ini 17 kali 2. 7 kali 2 ya. 7 kali 2 sama dengan 14 ya cm. Kita hitung ya luas persegi B yang ditanya. Coba kita lihat. Hitunglah luas persegi B. Nah, luas persegi B ya. Tadi sisi kali sisi ya. Berarti 14 ya, tadi kita sudah ketemukan. 14 kali 14. Berapa ya adik-adik? 196. Jangan lupa satuannya sentimeter persegi. Lalu yang nomor 4, Pak Budi mempunyai tanah berbentuk persegi. Panjang tanah Pak Budi adalah 40 meter. Pak Budi ingin menjual tanahnya dengan 500.000 per meter persegi. Hitunglah uang yang diterima oleh atau yang didapatkan oleh Pak Budi. Untuk menjawab nomor ini, kita harus mencari dulu nih ya, yang diketahui itu baru panjangnya. Bentuknya kan persegi ya. Nah, ini tuh 40 meter. Jangan sampai salah satuannya ya adik-adik. Ini satuannya tuh meter. Berarti kita tuliskan di sini
Berarti kita cari luasnya dulu ya. 40 kali 40 sama dengan 1.600 meter persegi. Kemudian, Pak Budi ingin menjual tanahnya Rp500.000 per meter persegi. Berarti yang berikutnya kita jawabnya adalah 1.600 meter persegi dikali 500.000. Hasilnya 800 juta, banyak ya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Ya, ini rupiah ya, dalam rupiah. Kemudian nomor 5, terdapat dua persegi A dan B. Panjang sisi persegi B adalah 3 kali panjang sisi persegi A. Jika luas persegi A adalah 16 cm, hitunglah luas persegi B. Nah, coba kita perhatikan di sini adik-adik. Jadi kalau ada soal matematika gini kita harus gambar dulu ya supaya lebih enak sih adik-adik ya. Nah, ini A, persegi A, ini persegi B. Ya, persegi B ceritanya lebih besar nih karena Karina nggak muat, jadi Karina buatnya seukuran ini aja. Nah, yang A itu luasnya 16 cm persegi. Berarti luas persegi B berapa? Nah, nih panjang sisi persegi B adalah 3 kali sisi persegi A. Ya. Nah, berarti ini tuh 3 kali sisi A. Ya, nah sekarang sisi A berapa? Ya, sisi A berapa? Belum tahu karena yang diketahui baru luas persegi A. Nah, kita keluarkan dulu nih rumusnya. Tadi luas sama dengan sisi kuadrat ya. Berarti kalau sudah diketahui ya si luasnya, berarti rumus sisi sama dengan akar dari luas ya, akar pangkat 2. Berarti kita masukin nih 16 ya. Nah, 16 itu adalah 4 ya, 4 kali 4 16. Jadi yang sisi A ini 4 cm. Nah, B ini 3 kalinya, berarti 3 kali 4 sama dengan 12 cm ya. Nah, kita lanjut. Kita sekarang mau mencari berarti luas persegi B. Udah ketemu kan nih sisinya ya. Jadi luas B sama dengan 12 dikali 12 sama dengan 144 cm persegi. Ya. Sekarang yang selanjutnya, terdapat dua persegi yaitu A dan B. Panjang persegi B adalah 5 cm lebihnya dari panjang persegi A. Ya, kemudian jika luas persegi A adalah 20 cm, hitunglah luas persegi B. Nah, ada dua persegi ya. Persegi B, A dan B. Ini B. Berapa tadi? 5 cm ya. 5 cm lebihnya. Dari persegi A. Oke, kita berarti cari dulu sisinya A ya. Sisi A sama dengan ini 25 akar dari 25. Sama dengan 5 ya. Nah, kita udah dapat nih si A. Nanti kalau ukuran besar kecilnya menyesuaikan ya adik-adik ya. Nih yang A. Tadi yang A berarti kita dapetin dia 5 cm. Kemudian panjang sisi B, ya yang ini yang B, ini adalah berarti sisi A tambah 5. Berarti berapa? 10 ya. 5 tambah 5, 10. Ya, yuk kita langsung cari aja nih luas persegi B, yaitu sisi kali sisi. Sisinya yang berapa? Yang 10 tadi ya. Berarti 10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi. Nah, sekarang buat 3 soal tentang luas persegi. Nanti minta teman untuk menjawab ya.
Contoh dari Karina adalah sebidang tanah berbentuk persegi, panjang sisi tanahnya 28 meter. Hitunglah luas tanah tersebut. Ya, yang kedua, Pak Dika akan memasang karpet pada lantai berukuran 6 meter kali 6 meter. Jika seluruh permukaan lantai itu ditutupi karpet, berapa meter persegi karpet yang dibutuhkan? Yang ketiga, luas sebuah taman yang berbentuk persegi adalah 225 meter persegi. Hitunglah panjang sisi dari keliling taman. Ya, nanti berikan ke teman adik-adik. Nah, berikutnya ini SBDP atau menggambar ya adik-adik ya. Nanti ini boleh adik-adik berimajinasi sendiri membuat bangunan ya. Nah, berikutnya ke Pancasila ya. Ini ada gambar Garuda Pancasila. Tuliskan sila-sila Pancasila dan hubungkan dengan simbolnya. Ya. Nah, yang pertama sila ke-1. Nah, bunyinya adik-adik pasti sudah tahu kan ya. Jadi nggak Karina tuliskannya di sebelah kanan. Jadi nanti taruh di sini. Ketuhanan ya. Nah, simbolnya apa? Ya, terus Karina tambahkan dengan artinya ya. Jadi simbolnya itu adalah bintang. Nanti kalau adik-adik kamu pakai arti nggak masalah. Ya, artinya yaitu bintang itu dimaksudkan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan bukan sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segala yang telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Ya. Nah, yang kedua, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, simbolnya rantai. Ini untuk artinya. Adik-adik nanti bisa baca, lalu kalau mau dituliskan boleh ya. Jadi nggak Karina bacain. Sekarang yang nomor 3, sila ketiga Persatuan Indonesia. Ya, simbolnya apa? Simbolnya pohon beringin. Nanti taruh simbolnya di sebelah sini ya. Nah, ini artinya ya, makna dari sila ketiga. Dari lambang atau simbol sila ketiga ya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, simbolnya kepala banteng, ini adalah arti dari simbolnya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya padi dan kapas. Nah, ini adalah maknanya atau artinya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan makna sila pertama dalam kehidupan sehari-hari nih adik-adik. Ya, jadi diskusikan dengan kelompok ya tentang makna sila pertama dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita buat 3 ya. Yang pertama maknanya adalah percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Kemudian membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Ini contoh kehidupannya. Maknanya setiap orang bebas memeluk agama masing-masing. Maknanya adalah setiap orang menjalani perintah agama sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing ya adik-adik ya. Kita nggak boleh memaksakan. Lalu semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Ya, menjaga kelestarian sumber daya alam sekitar kita itu adalah contohnya. Nah, ini ada sila pertama ya, Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maknanya adalah percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur ya. Nah, ini ya. Lalu sekarang kita lihat di sini ada gambar ya. Sesuai dengan sila pertama atau tidak? Nah, yang ini kita coba lihat yang gambar pertama. Yang ini ada anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, nah yang ini tuh tidak sesuai ya adik-adik ya. Kenapa? Karena dia nih lagi mengejek ke anak cewek ini. Ya, mengejek itu tidak termasuk ke dalam sikap toleransi. Ya. Nah, ini boleh di sini. Mengejek tidak termasuk dalam sifat toleransi. Lalu yang gambar kedua. Nah, ini sih sebetulnya bagus ya. Jadi bukan perbuatan atau contoh sikap yang jelek,
Tapi dia tidak sesuai dengan sila pertama. Kan di sini mintanya sila pertama. Kenapa? Karena dia lebih mencerminkan gotong royong ya adik-adik ya. Ya kan? Bukan dari sila ketuhanan atau tentang ketuhanan. Lalu yang ini tuh dia lagi mencuri atau maling ya. Nah, kalau yang ini ya tidak sesuai nih ya. Karena mencuri adalah perbuatan tercela. Ya, dan dilarang oleh ajaran semua agama ya. Islam, Kristen, ya Hindu, Buddha, Konghucu ya, itu semuanya sama. Lalu yang gambar berikutnya ini ada anak yang sedang rajin belajar ya. Nah, yang ini sikapnya baik ya. Ini baik. Jadi dia mencerminkan karena centang. Alasannya adalah menuntut ilmu, merupakan salah satu kewajiban ya sesuai ajaran masing-masing agama. Nah, kalau yang ini Pak Tani sedang mencangkul di sawah ya atau di perkebunan. Nah, ini termasuk sila pertama ya. Karena menjaga pemberian Tuhan. Ya, karena tidak disebut Allah ya karena kita kan sesuai dengan sila pertama agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen ya. Jadi Kak Rina buat yang netral. Lalu yang terakhir nih ya ada gambar main bola. Udin yang main bola. Nah, yang ini juga termasuk ya. Kenapa? Karena berolahraga menjaga tubuh menjadi sehat. Nah, menjaga tubuh itu berarti sesuai dengan pengamalan sila Pancasila sila ke-1 ya adik-adik ya. Nah, yang terakhir tuliskan contoh tindakan lain di kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila pertama. Yang pertama, memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan diri sendiri dan bukan karena paksaan orang lain. Kemudian, menjalankan ibadah sesuai tuntunan agama, berperilaku baik kepada sesama manusia dalam keseharian, dan tidak memaksakan agama dan kepercayaan yang kita yakini pada orang lain. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!